Waalaikumsalam Bu Dela. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Suci, hari ini saya akan mengamati dan menilai bagaimana Bu Suci sebagai coach. Apakah Bu Suci sudah sesuai dengan alur tirta atau belum coaching hari ini. Kemudian saya juga akan mengamati dan menilai apakah coach hari ini sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum. Dan bagaimana coach menjawab atau merespon pertanyaan dari coach. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu capai pada coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini diantaranya mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian dari kompetensi itu yang lebih spesifiknya apa, Bu? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, Bu. Kemudian yang selanjutnya adalah indikator apa yang ingin Ibu capai dari coaching hari ini? Ya, indikator yang ingin saya capai pada coaching hari ini yaitu si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Bu Suci, silakan melaksanakan coaching. Insya Allah kita akan bertemu lagi setelah Bu Suci melaksanakan coaching tersebut. Ya, terima kasih Bu Dela. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Suci. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Oh, alhamdulillah. Menindaklanjuti yang kemarin Bu Devi WA saya, katanya mau berbincang-bincang sebentar. Kira-kira apa Bu Devi yang ingin diperbincangkan? Iya itu Bu, saya ingin sekali bisa menemukan solusi dari permasalahan murid-murid saya di kelas Bu. Masalah apa Bu Devi yang ada di kelasnya Bu Devi? Iya, jadi begini kondisi di kelas saya itu muridnya 35. Dari 35 siswa itu hanya 9 siswa perempuannya, sehingga lebih banyak siswa laki-laki. Setiap hari ada saja pertengkaran Bu antara murid laki-laki saya itu. Oh, jadi permasalahan yang dihadapi Bu Devi itu terkait jumlah siswa di kelasnya Bu Devi lebih banyak laki-laki, dan itu menimbulkan berbagai pertengkaran, begitu ya Bu Devi ya? Iya betul Bu. Ya, terus kondisi kelasnya Bu Devi ini misalkan dilevelkan itu pada level berapa Bu Devi? Kalau misalkan level 1 sampai 10 ya Bu, kondisi kelas saya ini berada di level 6,5 kayaknya Bu. Iya, iya. Terus harapannya Bu Devi ke depannya, kondisinya kelasnya Bu Devi itu di level berapa? Saya ingin kelas saya ini ada di level 9, syukur kalau bisa 10 Bu. Gitu ya. Terus langkah-langkah apa yang akan ditempuh Bu Devi agar kelasnya Bu Devi itu mencapai level 9 atau 10 tersebut? Iya, yang akan saya lakukan mungkin yang pertama saya akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu ya Bu, karena dengan keyakinan itu anak-anak menjadi tahu apa saja yang harus dilakukan di kelas seperti itu. Jadi anak-anak bisa meminimalisir pertengkaran yang terjadi setiap harinya seperti itu Bu. Oh ya, jadi langkah awal, rencana awal yang dilakukan Bu Devi itu membuat keyakinan kelas ya Bu Devi ya? Iya Bu, benar. Ya, mungkin ada langkah selanjutnya selain keyakinan kelas, apalagi Bu Devi? Apa ya Bu, mungkin saya akan menerapkan segitiga restitusi kalaupun memang sampai terjadi lagi pertengkaran, sehingga dengan percakapan atau segitiga restitusi itu tadi anak-anak bisa menemukan bahwa oh tindakannya salah, kemudian mereka juga dapat menemukan sendiri solusinya apa yang harus dilakukan ketika sudah berbuat kesalahan seperti bertengkar itu tadi Bu. Berarti selain dengan membuat keyakinan kelas, segitiga restitusi juga merupakan rencana yang akan dilakukan Bu Devi ke depannya ya? Iya benar Bu. Terus kira-kira kapan Bu Devi ingin menerapkan rencana Bu Devi tersebut? Secepatnya Bu. Besok saya akan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak Bu. Iya. Terus setiap rencana pasti ada kendalanya Bu Devi. Kira-kira ada nggak kendala dari rencana yang akan diterapkan Bu Devi tersebut? Iya. Kira-kira kendala yang akan saya hadapi yaitu bisa saja anak-anak ini menganggap keyakinan kelas yang terpasang di dinding kelas saya ini hanya sebagai pajangan Bu, sehingga banyak anak-anak yang belum menerapkan keyakinan yang sudah disepakati bersama itu. Seperti itu. Terus bagaimana cara mengatasi kendalanya tersebut Bu Devi?
langkah yang akan saya lakukan untuk menghadapi kendala itu, saya akan bekerja sama Bu dengan wali murid. Kerjasamanya seperti ini Bu, saya akan membuat seperti poster tentang keyakinan kelas itu, kemudian saya kirim ke grup WA sehingga wali murid yang di rumah ini mengetahui keyakinan kelas yang disepakati anak-anak di kelas itu apa. Kemudian yang di rumah nanti Bapak Ibu wali murid bisa mengingatkan dan terus memantau tentang keyakinan kelas itu, sehingga anak-anak bukan hanya di kelas saja tapi di rumah juga ada yang mengingatkan tentang keyakinan kelas itu. Seperti itu Bu. Iya. Terus apa komitmen Ibu untuk menerapkan rencana tersebut? Komitmen yang akan saya lakukan, saya harus konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas itu, sehingga anak-anak juga demikian Bu. Iya, berarti Bu Devi akan berkomitmen konsisten menerapkan keyakinan tersebut ya kepada anak-anak di kelas ya. Iya. Pasti Bu Devi juga memerlukan dukungan pastinya ya Bu Devi ya dalam menerapkan rencana-rencana Bu Devi tersebut. Kira-kira dukungan dari mana saja yang Bu Devi butuhkan? Yang pasti dukungan dari kepala sekolah Bu, kemudian yang kedua rekan sejawat, dan yang ketiga itu tadi Bu, Bapak Ibu atau wali murid saya itu tadi. Jadi ada 3 yang saya perlukan, dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan juga wali murid Bu. Oh iya, dari Bu Devi menginginkan dukungan dari kepala sekolah, wali murid dan teman sejawat. Iya. Nggak terasa Bu Devi ya, kita sudah ngomong panjang dan lebar hari ini. Terus kira-kira apa yang bisa Bu Devi simpulkan dari percakapan kita ini tadi? Iya, saya senang Bu, karena saya dapat menemukan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam mengatasi permasalahan murid di kelas saya. Yaitu yang pertama, saya akan segera membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Kemudian yang kedua, jika memang sampai terjadi pertengkaran, saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan tersebut. Begitu ya Bu Devi. Terus kapan nih kita ketemu lagi untuk merefleksikan hasil dari rencana Bu Devi itu tadi? Kira-kira minggu depan ya Bu ya, kita akan bertemu lagi untuk membahas bagaimana penerapan saya tentang keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi itu tadi Bu. Oh ya, berarti minggu depan kita ketemu lagi ya Bu Devi ya. Ya. Ya Bu Devi, saya terima kasih Bu Devi sudah mau bercerita-cerita kepada saya, mau berbagi ilmu. Ini saya juga belajar Bu Devi. Dari Bu Devi saya juga bisa menemukan solusi jika ada permasalahan nantinya yang ada di sekolah saya juga. Ya, terima kasih, saya juga senang Bu, akhirnya saya terbantu nih menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Suci ajukan. Terima kasih banyak Bu Suci. Ya, sama-sama Bu Devi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Dela. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Suci kemarin kan sudah melaksanakan coaching. Amin. Apa saja yang sudah dilakukan Bu? Iya, alhamdulillah Bu Dela, kemarin saya sudah melakukan coaching dan kami sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, yang mana saya sudah bisa menggali kunci, menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan ya Bu. Iya, silahkan. Bu Suci sudah melaksanakan coaching secara sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Suci juga sudah melakukan dan menggali dengan cara menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci. Sehingga saya lihat Kuci di situ sudah bisa menggali solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian apalagi Bu kompetensi yang akan dikembangkan? Iya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya itu lebih memahami lagi alur tirta, sehingga saya ke depannya jika menjadi coach itu lebih memahami kunci tersebut. Ya, baik Bu, terima kasih. Saya rasa cukup sekian dari saya. Semoga pertemuan kita hari ini membawa manfaat. Amin. Terima kasih Bu Dela. Sama-sama Bu.